Hai guys, indeks mata uang dolar baru saja melakukan breakdown daripada garis support penting ini dan kita bisa melihat adanya pergerakan yang kuat dari indeks saham Nasdaq dan S&P 500. Apakah ini akan ngefek kepada Bitcoin juga? Kita akan lihat analisa Bitcoin di mana kemarin itu terjadi koreksi ringan. Harga Bitcoin turun dari 36.000 sampai ke 34 ribuan dan di sini merupakan garis support yang selama ini menahan harga Bitcoin. Ada buying pressure yang terbentuk dari sana. Untuk kondisi sekarang ini dia masih dalam posisi yang naik ya teman-teman, tetapi dari volumenya sendiri ini berkurang. Jadi bisa saja ini masih di dalam tahapan koreksi. Mungkin polanya itu bisa berakhir seperti ini ya teman-teman. Habis dari situ kemungkinan kita akan bisa melihat kenaikan lagi dari Bitcoin. Asalkan Bitcoin itu tidak melewati garis support terakhir ini yang tidak boleh jebol, yaitu di harga 33.200-an, karena itu akan membuat pola Bitcoin ini menjadi pola reversal yang bearish dan akan berakibat buruk juga untuk altcoin, sehingga itu adalah level yang perlu dijaga untuk harga Bitcoin. Lain halnya kalau misalnya kita bisa melihat adanya kenaikan volume yang lebih besar ketika dia naik ini, maka akan mengkonfirmasi kalau kita sudah memulai pergerakan yang lebih impulsif. Kita akan update lagi untuk selanjutnya karena ini masih tampaknya masih di dalam pola yang korektif dan belum selesai terjadi. Di sisi yang lain kita bisa melihat adanya close daily yang baik untuk ETH Bitcoin. Ini adalah engulfing candle yang lebih tinggi dibandingkan dengan candle-candle sebelumnya dan bisa menjadi tanda kalau ETH Bitcoin ini sudah mulai bottom ya teman-teman. Di mana penurunan yang ini itu tampaknya sudah 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5 dan semacam mengakhiri pergerakan ke bawahnya tersebut dan ini mungkin akan mulai wave-nya yang pertama. Dari RSI sendiri kita bisa melihat adanya RSI yang membundar seperti ini ya teman-teman. Ada peningkatan RSI ketika dia melakukan penurunan seperti ini dan terjadi daily bullish crossover juga di MACD-nya. Chart ETH USDT ini juga tampaknya kalau misalnya bisa naik maka dia akan melakukan breakout daripada garis resistance yang penting ini, yaitu pola bull flag yang sedang terjadi meskipun tidak ideal sebagai bull flag tetapi sudah cukup, dan breakout daripada bull flag ini itu dia bisa naik ke harga sampai ke harga 2140, yaitu high sebelumnya yang ada di sini. Dan kalau misalnya mengikuti harga Bitcoin sama persis, seharusnya dia bisa lebih tinggi dibandingkan dengan high sebelumnya. Jadi anggapannya ini seperti 30 ribuan tersebut, harusnya dia bisa setidaknya 2200 2300. Dari analisa on-chain sendiri, kita bisa melihat kalau perubahan stablecoin supply ini itu tampaknya akan berubah menjadi hijau. Kita bisa melihat adanya likuiditas on-chain yang akan segera datang. Di mana dari Mei 2022 itu sampai sekarang itu kita berada di dalam posisi yang merah seperti ini. Supply daripada stablecoin itu tidak terlalu banyak, tetapi saat-saat sekarang ini kurvanya itu tampak ingin berubah menjadi hijau dan ini bisa memicu kenaikan daripada harga Bitcoin dan altcoin. Supply stablecoin yang lebih besar itu berarti adanya demand terhadap stablecoin tersebut tentu saja digunakan untuk bermacam-macam hal seperti membeli koin, menggunakan DeFi yang ada, melakukan transaksi seperti jual beli atau mengirimkannya kepada wallet yang lain, dan seterusnya. Jadi ini adalah likuiditas on-chain yang akan segera kembali. Kenaikan ETH Bitcoin ini itu bisa membantu altcoin anak-anak Ethereum untuk naik juga ya teman-teman. Jadi anak-anaknya itu seperti Polygon, Arbitrum, Mantle, Optimism, Immutable X. Ini adalah koin-koin layer 2 mereka, dan ketika ETH Bitcoin menguat, kita bisa lihat ada kenaikan yang cukup signifikan di koin-koin ini. Sesuai dengan requestan teman-teman, ada altcoin pertama yaitu Optimism, di mana posisi sekarang itu dia sekarang berada di point of contact besarnya, jadi bisa agak tersendat dulu karena di sini itu banyak sekali volume jual dan belinya sehingga akan cenderung untuk sideways dan dia harus melewati harga 1,42 dolar ini untuk bisa ke level selanjutnya. Level selanjutnya itu ada di Fibonacci 38,2 di harga 1,8 dolar dan di daerah sana juga volume profilnya itu masih cukup besar, sehingga melewati 1,8 dolar itu akan lebih bebas hambatan karena di atasnya itu tidak banyak volume profilnya. Dari RSI sendiri ini juga mau bergerak ke atas 50 dengan MACD yang baru saja melakukan bullish crossover.
Coin optimism sendiri menurut saya ini masih ada potensi new all time high-nya karena tergolong koin yang baru ada di Juni 2022 dengan all time high di harga 3,2 dolar atau sekitar 2 kali lipat lebih daripada harga sekarang ya teman-teman. Jadi potensinya itu masih besar dan kita juga belum melihat kenaikan eksponensial yang besar seperti di tahun 2021. Akan datang masa-masa seperti itu. Dan teman-teman juga merequest soal koin-koin AI yang mau dibahas, dan kita akan membahas koin Ocean ini. Ini adalah salah satu kuartet koin AI yang saya pantau. Kuartet koin yang saya pantau ini adalah Render, Fetch AI, Agix, dan Ocean ya teman-teman. Kita bisa lihat kalau volume tradingnya itu cukup besar, tidak seperti Akash Network yang volume tradingnya itu kecil. Ini rata-rata minimal 40 juta dolar sehingga cukup sehat dalam segi likuiditasnya dan bisa berpotensi untuk naik ke atas. Di mana ada komentar daripada teman-teman di mana ini terjadi breakout ke atas daripada resistance pola ini. Saya cukup setuju akan hal itu di mana kita bisa lihat kalau di time frame 4 jamnya terjadi breakout di daerah sini dengan volume yang meningkat ya teman-teman. Dan sehatnya adalah dia harus melakukan retest terlebih dahulu di harga ini sekitar 0,4 dolar ya teman-teman. Kadang-kadang tidak harus pas di high sebelumnya, kadang-kadang bisa ada gap sedikit, itu juga tidak ada masalah. Untuk target besarnya kira-kira akan ke harga berapa, kita bisa lihat kalau close minggu yang sebelumnya itu cukup besar, tebal, sangat impulsif ya, jadi mirip sekali dengan yang terjadi di awal tahun 2023 ini, mirip sekali dengan yang ada di sini, mirip sekali juga dengan yang ada di sini, sehingga mungkin bisa pump dalam beberapa minggu ya teman-teman. Dan ini adalah minggu yang kedua, breakout dari resistance dengan volume kuat, dan kemungkinan besar juga ini sedang berada di dalam wave 3-nya, targetnya itu adalah 1,618 sampai 2, di harga 0,51 sampai 0,57 dolar. Kadang-kadang wave 3 juga bisa lebih kuat dan sampai ke Fibonacci 2,618-nya, tetapi ini adalah semacam targetnya yang lebih realistis dan minimal ya teman-teman. Setelah itu apa yang akan terjadi yaitu wave 4-nya dia akan sideways dulu ya teman-teman. Baru dari situ dia akan naik lagi setelah selesai pola korektif wave 4-nya. Kita akan lihat dulu kira-kira wave 3-nya ini bisa sampai ke harga berapa. Baru dari situ kita bisa menentukan target wave 5 selanjutnya. Analisa koin selanjutnya adalah Cointron TRX. Ini dia sudah naik dari akhir 2022, naik terus, tidak ada penurunan yang terlalu berarti dengan kenaikan yang perlahan-lahan seperti ini, seperti tangga ya teman-teman. Tetapi kalau ditanya, saya tidak akan beli di sini karena dia sudah naik seperti ini dan tampaknya uang itu bisa mengalir ke koin-koin yang lain ya. Dan dia sekarang juga berada di resistance yang besar, jadi jangan beli ketika dia berada di resistance, belilah ketika dia di support yang kuat yang dalam. Jadi menurut saya dia akan sideways dulu di daerah sini ya teman-teman. Di daerah sini dia akan sideways dulu. Kita lihat reaksinya apakah dia masih bisa breakout ke atas atau tidak. Kalau misalnya bisa lewatin posisi ini, maka target selanjutnya adalah Fibonacci 50, itu di harga 0,113 dolar. Kalau misalnya dia mengalami penurunan, nah mungkin dia akan turun sampai kepada daerah volume profile yang cukup besar ini, pas di daerah 61,8 dan 78,6-nya. Di sini kita bisa melakukan akumulasi di harga 0,058 sampai 0,067. Dan koin terakhir untuk di video hari ini adalah koin OG Fan Token. Ini adalah koin entertainment yang berhubungan dengan olahraga e-sport yang menurut saya yaitu di Dota 2. Kalau kita lihat chartnya sendiri, ini itu tipenya itu pump and dump karena dia tidak ada kenaikan yang proper. Kenaikannya itu 3 wave, rata-rata 3 wave. Saya tidak terlalu tahu apa yang bisa memicu koin ini untuk naik karena saya tidak terlalu memantau koin seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari chartnya itu, kita bisa plot zona akumulasi dan zona untuk menjualnya teman-teman. Nah, di mana harga sekarang itu dia berada di dalam posisi yang bawah, yang warna hijau ini, zona akumulasi. Kalau misalnya teman-teman mau beli, ini sifatnya itu spekulatif, jangan masuk banyak-banyak karena tidak ada jaminan bisa di-pump. Dan setelah membelinya, ya tinggal bersabar saja, tunggu di-pump, naik ke atas ke harga zona untuk menjualnya teman-teman. Tetapi breakout daripada ini harga 17 dolar itu akan membuat koin ini itu bisa mencapai all time high-nya ya teman-teman.
lebih dari 25 dolar karena telah menembus resistance yang penting ini. Jadi kembali lagi saya bilang, ini tidak boleh masuk banyak-banyak, sifatnya itu spekulatif ya teman-teman. Tetap jaga money management teman-teman, dan itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa request yang lain juga. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.